Bahkan ada anggapan bahwa kubu Anies memang sengaja menciptakan isu-isu terkait Anies sehingga dibicarakan rame-rame. Ini bukan cuma soal berita positif, tapi juga berita negatif. Anda mungkin pernah melihat video yang menampilkan Anies naik MRT, tapi tidak ada warga yang menyapanya. Itu mungkin terasa memalukan buat Anies. Namun bisa jadi dibuat dengan sengaja oleh kubu Anies. Bukan cueknya warga yang direkayasa, tapi videonya itu yang merupakan produk kubu Anies dan dengan sengaja disebarkan mereka melalui media sosial. Jadi kan sebenarnya kubu Anies bisa saja tidak menyebarkan video memalukan itu kepada publik. Tapi karena mereka percaya bahwa kemunculan nama dan sosok Anies setiap hari akan menaikkan popularitas dia, maka video memalukan itu pun disebarkan. Karena itu kata mereka, diamkan saja Anies. Kalau kita percaya dengan prinsip itu, implikasinya adalah jangan bicarakan lagi Anies. Kata anak sekarang, anyepin aja. Kalau kita terus berbicara, berdebat, dan mengkritik Anies, yang akan diuntungkan adalah Anies sendiri. Nah, bisakah pandangan itu diterima? Saya belajar ilmu komunikasi, dan dari apa yang saya tahu, pandangan semacam itu sangat bisa diperdebatkan, bahkan sulit untuk diterima. Memang ada sebuah ungkapan yang sering dikutip. Kalimatnya berbunyi, "There is no such thing as bad publicity." Yang artinya kira-kira begini, tidak ada yang namanya publisitas buruk. Publisitas adalah publisitas, dan karena itu publisitas buruk pun akan mengangkat popularitas seseorang. Penulis terkenal Oscar Wilde juga pernah bilang, yang lebih buruk daripada jadi bahan gunjingan orang adalah tidak digunjingkan sama sekali. Intinya, kalaupun orang bicara buruk tentang kita, itu tetap lebih baik daripada kita tidak dibicarakan sama sekali. Ini yang menyebabkan banyak artis dengan sengaja menciptakan misalnya kabar perselingkuhan, konflik keluarga, walaupun itu sebenarnya tidak terjadi. Tidak jadi soal kalau si artis itu kemudian mendapat cap sebagai pelakor atau buaya. Yang penting nama dia terus muncul di media. Dan kalau sudah begitu, ya jauh lebih mudah menjual produk yang terkait dengan namanya. Berita gosip adalah iklan gratis bagi artis semacam itu. Logika itu yang sekarang digunakan saat kita bicara Anies. Tapi harus saya katakan, argumen semacam itu layak sekali diragukan. Tidak ada teori yang mengatakan pemberita negatif, apalagi secara terus-menerus, akan meningkatkan reputasi orang. Mungkin benar bahwa itu akan menyebabkan nama orang itu dengan mudah diingat orang, tapi tidak berarti dengan begitu orang akan menyukainya. Kalau itu diterapkan dalam kasus artis hiburan, mungkin masih ada benarnya. Orang seperti Nikita Mirzani memang mungkin saja sering bikin sensasi, dan karena itu setiap kali dia muncul dalam pagelaran tertentu, banyak orang bersedia mengeluarkan uang hanya untuk bisa menyaksikannya di panggung. Tapi Nikita kan memang tidak sedang berusaha membuat masyarakat mencintai dia. Ini yang tidak berlaku dalam kasus Anies, terutama dalam kaitannya dengan rencana dia maju sebagai capres. Agar bisa dipilih sebagai presiden, Anies perlu membangun kredibilitas. Untuk itu, dia memerlukan publisitas yang baik. Jadi yang terpenting bukanlah seberapa sering dia disebut, tapi dalam cara apa atau bagaimana dia disebut. Memang benar untuk bisa menang dia harus dikenal secara luas, tapi juga penting untuk bertanya, dia dikenal sebagai apa? Kalau Anies terus digambarkan sebagai pembohong, maka yang melekat di benak orang, paling tidak di sebagian orang, Anies adalah pembohong. Yang harus kita hindari adalah menyebarkan kebohongan tentang Anies. Itu tidak boleh. Bukan saja karena itu tidak etis, tapi juga karena kalau ketahuan kita bohong, itu justru akan mengangkat simpati pada Anies. Kita juga jangan sampai bersikap rasis pada Anies dengan menyebutnya sebagai misalnya si Arab atau si Yaman. Kita juga jangan sampai berkata kotor misalnya dengan memplesetkan nama Anies menjadi lubang dubur misalnya. Itu semua justru akan membangun simpati pada Anies sehingga dia seolah-olah adalah korban. Padahal Anies sangat pintar playing victim. Tapi setelah menyatakan itu semua, kita semua juga tak boleh berhenti membicarakan sisi-sisi negatif Anies. Dan itu harus dilakukan secara terbuka kepada publik. Kita justru bersalah kalau sampai tidak membicarakan sisi-sisi negatif Anies. Beberapa waktu yang lalu ada seorang TikToker yang menggambarkan betapa Anies di saat-saat terakhir sebelum turun berulang kali meresmikan proyek-proyek yang belum rampung. Misalnya saja
Waduk Brigif yang progresnya baru 70%, fasilitas pengolahan sampah yang progresnya baru 83%, dan halte Transjakarta Bundaran HI yang masih dalam tahap finishing. Itu dilakukan Anies agar menaikkan legitimasinya sebagai gubernur. Padahal di mana-mana juga peresmian proyek baru layak dilakukan kalau proyeknya rampung. Lantas ada pula TikToker yang menampilkan rangkaian proyek sia-sia Anies. Dari Tugu Peti Mati, Tugu Sepatu, Batu Bronjong, toa untuk mengatasi banjir, ganti nama jalan, sampai cat genteng rumah. Buat saya sih, kedua TikToker ini sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga yang baik. Mereka mengajak kita semua untuk meninjau ulang rekam jejak Anies. Hanya dengan mengenali rekam jejak itulah kita bisa menilai layak tidaknya Anies sebagai calon presiden. Itu baru hal-hal yang nampak di pinggiran, walau sebenarnya juga penting. Belum lagi persoalan-persoalan besar lainnya. Dari Formula E, penanganan banjir, rumah DP 0 rupiah, OKOC, dan sebagainya. Itu justru harus terus diangkat agar masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup tentang kualitas sang calon presiden. Jadi apakah kita sebagai berhenti bicara soal Anies? Saya percaya, saya yakin tidak. Kita harus terus membicarakan Anies demi masa depan Indonesia. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Ade Armando suatu anjuran kepada semua kita yang ingin Indonesia dipimpin oleh orang yang jujur dan bukan orang yang melakukan sebuah tindakan yang merugikan atau yang menjual agama untuk kepentingan pribadinya, apalagi seorang pemimpinnya. Baik, teman-teman, kita akan lihat sebuah berita di sini. Saya akan share untuk kita bisa menyaksikan bersama-sama dan teman-teman juga bisa berkomentar ya terkait dengan hal ini. Silakan nanti memberikan tanggapan di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Tentu hal ini salah satu politikus dari PDIP, Ruhut Sitompul, yakin Anies Baswedan gagal maju Pilpres 2024. Jadi Ruhut Sitompul memberikan tanggapannya bahwa akan mengalami suatu kegagalan, ya, akan gagal. Kenapa bisa demikian? Tentu dia juga punya alasan mengatakan hal yang demikian. Nah, di sini politikus PDIP Ruhut Sitompul mengkritik Anies Baswedan. Ia menyebut langkah mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya akan mentok senagai bakal capres saja, tidak lebih daripada itu. Jadi bakal aja ya teman-teman. Bakal itu ya belum jadi capres, hanya sebuah bakal ya. Nah, namanya bakal, bagaimana bisa menjadi capres? Hanya bakal saja, jadi tidak bisa untuk menjadi menjadi calon presiden. Ruhut juga menunjukkan sebuah video yang menunjukkan kinerja dari Anies Baswedan semasa menjadi gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, apa yang dikerjakan oleh Anies Baswedan untuk DKI tak begitu bagus dan kurang berdampak ke masyarakat seperti Formula E, sumur resapan. Sumur resapan apa? Dampak efektifnya apa gitu ya? Bukannya itu menghabiskan anggaran, menghabiskan uang APBD, uang rakyat, pajak yang dibayar oleh rakyat selama ini digunakan untuk menggali lubang, lalu dibuat gorong sumur. Kan ada pakai gorong-gorong gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat sumur resapan begitu ya. Dan itu uangnya tidak sedikit. Dan ada lagi yang mengganti nama jalan dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan, tetapi apakah itu efektif untuk masyarakat? Nah, itu yang menjadi tanda tanya bersama. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu menjadi tanda tanya masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta. Apalagi kalau Anies Baswedan ini mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu kita harus seleksi, kita harus pertanyakan rekam jejaknya, apa yang dibuatnya, dan seperti apa nanti programnya ke depan. Itu menjadi sebuah pertimbangan untuk
untuk memilih seorang pemimpin negara. Nah, selain itu Ruhut menyebut Anies Baswedan juga hanya akan menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem saja. Yang begini kan nggak benar ya, pantas hanya dijadi bakal calon saja, hanya gagal berpikir saja yang mendukungnya. Masih ngebacot marah-marah lagi sama Bawaslu RI. Ingat, di dalam kehidupan ini tolong mengedepankan etika merdeka, tulis Ruhut Sitompul di akun Twitter yang dikutip pada Rabu 21 Desember 2022. Cuitan Ruhut Sitompul itu pun membuat sebagian warga murka. Mereka memberikan komentar beragam tentunya. Lu terkesan orang rendahan. Anies itu siapa sih? Hanya rakyat biasa, mana jobless lagi. Kok saban hari lu kritik, lu hina, lu downgrade niatnya. Yang seharusnya lu kritik itu adalah orang yang keputusan dan kewajibannya berefek ke banyak orang. IQ berapa sih? Tulis seorang netizen, ya. Udah ada banyak buktinya si mulut manis berhati iblis, rumah DP 0%, kelebihan bayar, formula fix 44, ayam berkokok tutup mata, dan lain sebagainya. Kata-kata nggak ada jutrungannya ya, yang jubel, tulis netizen lain. Quote, ingat-ingat, dosa dong dikit aja bahwa kulit lu udah kisut banget kelihatan, tulis netizen. Orang yang ketiga itu nggak loncat sana loncat sini. Orang beretika itu cenderung setia dan punya loyalitas tinggi serta bukan penjilat tingkat tinggi. Apakah dirimu seperti itu, Hud? Tulis Ruhut Sitompul ya. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda ya terkait dengan hal ini? Silakan tulis juga komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini, sehingga kita saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Nah, bahkan seorang Fahri Hamzah koar-koar, koalisi perubahan gagal, negara bandar belum deal. Begini kata Anies Baswedan, dan Fahri Hamzah memberikan tanggapan bahwa Anies Baswedan ini ngapain sih begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tanggapan dari Anies Baswedan. Bakal calon presiden baca pres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan menanggapi pernyataan Fahri Hamzah yang menyebut bandar belum sepakat terkait batalnya deklarasi 10 November Koalisi Perubahan. Anies mengaku tak masalah dengan pernyataan politikus tersebut. Menurutnya, setiap orang berhak menginterpretasikan sekaligus menganalisis hal apapun. Hal itu disampaikan Anies dalam kanal YouTube politik yang dikutip pada Rabu 4 Januari 2023. Kalau begitu, tanya beliau, Fahri Hamzah aja, apa itu bandar? Siapa itu bandar? Tanya Anies Baswedan. Tapi kalau semua orang berhak menginterpretasikan, menganalisa, dan kita nggak boleh protes, mau dianalisa seperti apapun, ya ini kan wilayah publik Ibu dia. Anies menegaskan bahwa hubungan Nasdem dengan Demokrat dan PKS berjalan baik. Biarkan prosesnya berjalan. Menurut saya, perjalanan ini baik, masing-masing partai juga menjalani proses internalnya dengan sehat. Mereka masing-masing partai akan deklarasi tugasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi koalisi pendukung Anies Baswedan terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20% partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, ungkap Fahri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif ya. Ini deklarasi tanggal 10 November, gagal bos. Negara bandar belum sepakat, duit belum 20%, belum terkumpul, gagal ibunya ya. Oke, luar biasa ya Pak Hamzah sampai menyebutkan hal yang demikian. Lalu teman, lebih lanjut Fahri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup bebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Ya betul ya. Pasalnya PDI Perjuangan sudah memenuhi ambang batas 20% dari presidensial threshold dari pemilu sebelumnya. Jadi
PDI Perjuangan itu bisa mencalonkan sendiri calon presidennya ya. Jadi tanpa berkoalisi dengan siapapun juga dia bisa berdiri sendiri. Nah, luar biasa sekali. Baik teman-teman, kita harapkan ya akan muncul orang-orang yang akan memimpin bangsa ini adalah orang yang punya kredibilitas lah ya, punya integritas dan bekerja bukan sekedar mencari nama, tetapi juga apa yang diberikannya untuk bangsa dan negara itu sangat penting ya. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan tulis tanggapan Anda ya di kolom komentar yang tersedia. Bagaimana tanggapannya dan informasi terkait dengan Anies Baswedan, bagaimana analisa teman-teman, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia untuk saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.